Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, kita kembali bertemu di dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau yang biasa kita singkat dengan PPSDM. Kali ini kita akan membahas tentang PPSDM dan kepentingan organisasi. Untuk itu, kita akan membahas dulu hubungan antara individu dan organisasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui filosofi yang mendasari hubungan individu dan organisasi. Karena bagaimanapun individu dan organisasi ini harus kita sinkronisasi, kita harmonisasi supaya bisa mencapai tujuan organisasi. Saudara-saudara, model hubungan individu dan organisasi kita gambarkan sebuah lingkaran. Di slide ini kita melihat ada lingkaran yang paling luar. Lingkaran paling luar ini yang paling besar adalah menunjukkan organisasi. Kenapa lingkaran? Karena lingkaran ini menggambarkan sebagai sebuah sistem. Organisasi adalah sebuah sistem. Nah, sistem itu artinya hanya dengan sentuhan sedikit saja oleh para manajernya, organisasi itu berjalan. Berjalannya secara sistemik, jadi lancar. Nah, ini memang sengaja dibuat lingkaran, tidak kotak atau persegi. Karena kalau kotak atau persegi untuk menjalankan itu perlu effort yang terlalu besar. Oleh karena itu, saya memang sengaja membuat gambar manajemen adalah lingkaran. Itu tadi, karena di dalam lingkaran adalah merupakan sistem. Di dalam sistem itu ada harmonisasi, ada balancing, sehingga gerak organisasi akan lancar. Meskipun hanya dengan sentuhan sedikit saja, organisasi akan berjalan. Nah, di dalam organisasi pasti ada individu-individu yang berada di dalam organisasi itu sebagai anggota organisasi. Nah, individu-individu ini di dalam organisasi tentu dia tidak bisa berjalan atau bekerja atas kemauan individu-individu. Tetapi individu-individu ini harus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan individu-individu lainnya. Nah, individu-individu ini membutuhkan hubungan antar individu. Inilah yang kita namakan interpersonal relationship. Jadi, antar individu-individu di dalam organisasi merupakan suatu kemutlaan untuk melakukan atau mewujudkan interpersonal relationship. Sehingga ketika dia melakukan interpersonal relationship, maka di dalam organisasi itu terbentuk suatu iklim sosial. Saudara, iklim sosial berada di dalam satu unit-unit. Di dalam organisasi terdapat beberapa unit organisasi. Nah, antara unit organisasi ini tentu juga tidak bisa berjalan atas kemauan unit organisasi itu sendiri. Tetapi unit organisasi atau masing-masing unit organisasi akan melakukan interaksi dan harmonisasi dengan unit organisasi lain. Yang ini diwujudkan dengan teamwork. Nah, teamwork ini diperlukan karena apa? Karena untuk mendapatkan pencapaian tujuan secara institusional. Jadi, individu-individu harus membentuk interpersonal relationship dan interpersonal relationship ini akan menentukan kualitas dari teamwork dan kualitas teamwork akan menentukan pencapaian institusional. Kalau kita telisik lebih mendasar, masing-masing individu, masing-masing teamwork, masing-masing organisasi semuanya memiliki vision, mission, objective, and strategy.
Dalam gambarannya begini, masing-masing individu itu mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kegiatan yang berada di wilayah lingkup individunya. Sebagaimana misalnya kita sebagai seseorang yang berada di dalam suatu organisasi, pasti kita mempunyai visi misi individu, mempunyai tujuan dan sasaran yang individu, dan mempunyai strategi dan kegiatan yang untuk kita mewujudkan visi dan misi individu itu sendiri. Nah, demikian juga dengan organisasi. Di dalam organisasi itu pasti punya visi, punya misi, punya tujuan, punya sasaran, punya strategi, punya kegiatan. Artinya, baik individu maupun organisasi sama-sama memiliki ini. Memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan. Karena individu-individu ini berada di dalam suatu organisasi, dan sebaliknya di dalam suatu organisasi terdapat beberapa individu, maka ini harus kita sinkronisasi. Nah, untuk mensinkronisasi antara individu dan organisasi ini, yang paling baik adalah melalui pengetahuan. Ya, perbaikan pengetahuan baik di pengetahuan untuk individu maupun pengetahuan untuk organisasi ini penting sekali. Karena di dalam pengetahuan itu related atau berhubungan dengan upaya-upaya perbaikan, upaya pengembangan, upaya pembelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga merupakan suatu kemutlakan bila suatu organisasi itu didrive oleh pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah yang akan mensinkronisasi antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi. Nah, kita bisa lihat hubungan antara individual dan organisasi kalau kita lihat dari tujuannya. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh organisasi? Organisasi menginginkan suatu hasil dan hasil ini ditunjukkan oleh outcome dari organisasi itu. Nah, begitu juga individu itu pasti melakukan upaya untuk mendapatkan hasil, dan dari hasil inilah, hasil kinerja itulah kemudian dia akan mendapatkan rewardnya baik intrinsik maupun yang bersifat ekstrinsik, bisa dalam berupa cash bonus, profit sharing, gain sharing, dan lain sebagainya. Di sini sebenarnya ada sesuatu titik temu antara kemauan organisasi dan kemauan individu, yaitu hasil performance, kinerja. Nah, kinerja inilah yang bisa diukur, yang harus terukur. Nah, saudara, untuk bisa menghasilkan sebuah kinerja yang terukur itu, kembali kita lihat dari filosofi kinerja organisasi. Di dalam filosofi kinerja organisasi, hubungan antara individu dan organisasi ini untuk diharmonisasikan melalui pengetahuan, ya, melalui proses pembelajaran. Apa yang dilakukan? Secara personal, kita bisa melakukan pembelajaran secara instinktif dan pembelajaran secara kesadaran. Jadi, instinctive learning maupun consciousness learning ini yang perlu ditingkatkan. Begitu pula di dalam organisasi. Karena apa? Karena itu wilayah internal dan wilayah eksternal. Jadi, untuk mengharmonisasikan antara individu dan organisasi, perlu diciptakan suatu pembelajaran yang bersifat instinctive learning dan consciousness learning. Nah, dalam wujudnya bagaimana? Wujudnya kita bisa lihat ada kebebasan individu untuk memikirkan wilayah kerjanya, memikirkan pekerjaannya, kemudian dia bisa melakukan eksperimentasi, bisa memutuskan mana yang paling baik, kemudian dia bisa melakukan sesuatu untuk memperoleh pengalaman, kemudian dia bisa juga melakukan perenungan untuk menilai, mengamati kejadian-kejadian yang telah dia lakukan dan lain sebagainya, kemudian dipikirkan lagi, diputuskan lagi, dilakukan lagi, direnungkan, dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada suatu iklim yang siklikal,
yang bisa kita kerangkai dengan plan, do, check, action, seperti roda Deming itu. Jadi organisasi maupun individu harus bersinergi untuk melakukan perencanaan, menerapkan rencana tadi itu dalam skala kecil, kemudian memeriksa apakah planningnya sudah berhasil, ini dengan cek, kemudian action, menerapkan perbaikan yang sudah diuji. Dilanjutkan lagi tahap kedua, plan, mengembangkan rencana perbaikan, lakukan lagi do, menerapkan plan dalam skala kecil, melakukan cek untuk memeriksa apakah planning berhasil, melakukan lagi action untuk menerapkan perbaikan yang sudah diuji, terus menerus seperti itu. Itulah nanti menjadi continual improvement. Oleh karena itu, continual improvement pada dasarnya akan terjadi manakala ada harmonisasi antara individu dan organisasi. Individu dan organisasi akan bisa harmoni ketika pengetahuan instinctive learning dan conscious learning itu tercipta. Itu filosofinya seperti itu. Sehingga inti di dalam peningkatan kinerja organisasi itu, driver utamanya adalah pengetahuan. Karena di dalam pengetahuan ini ada perbaikan, ada pengembangan, dan ada pembelajaran. Sehingga kepentingan individu dan kepentingan organisasi akan sinkron, akan tercipta jaminan mutu total dan meningkatkan kompetensi organisasi. Jadi kepentingan individu, jaminan mutu total, kepentingan organisasi, kompetensi organisasi akan merupakan suatu lingkungan yang harmoni, yang ini bisa menciptakan kinerja yang bisa kita ukur dari perspektif keuangan, dari perspektif pertumbuhan pembelajaran, dari perspektif operasional internal maupun dari perspektif pelanggan. Nah, untuk bisa melakukan seperti itu, maka harus ada upaya continual improvement, dimulai dari planning, ya, perencanaan, do, check, action. Jadi PDCA kita bisa masukkan ke dalam konsep peningkatan kinerja organisasi. Saudara-saudara, untuk bisa mencapai itu, kita perlu mempelajari beberapa teori. Ya, terutama teori tentang motivasi. Di sini saya akan memunculkan beberapa teori motivasi. Yang pertama adalah teori Maslow Motivation Theory atau hierarchy of needs-nya Maslow. Yang pertama, Maslow mempunyai 5 tahapan, yaitu physically, kemudian security, kemudian affiliation, kemudian appreciated, kemudian actualization. Jadi hierarki kebutuhan Maslow itu dilihat dari kebutuhan fisik. Kalau kebutuhan fisik sudah terpenuhi, maka akan naik menjadi pemenuhan kebutuhan untuk keamanan. Kalau keamanannya sudah terpenuhi, maka akan meningkat menjadi pemenuhan kebutuhan untuk afiliasi. Kemudian setelah afiliasi atau bersosialisasi itu kemudian naik menjadi penghargaan, appreciated. Kalau sudah appreciated, kemudian dia akan naik lagi menjadi actualization. Itulah teorinya Maslow. Itu sebenarnya bisa kita runtut, bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menciptakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang akan kita terapkan di dalam suatu organisasi. Kita juga bisa menggunakan McClelland Motivation Theory, teori yang dikembangkan oleh McClelland. McClelland melihat motivasi seseorang ada 3 tahapan, yaitu need for affiliation, need for achievement, dan need for power. Nah, untuk menciptakan pencapaian pada need for power dimulai dari need for affiliation. Jadi need for affiliation tercapai, naik menjadi need for achievement, need of achievement naik, dia akan naik lagi kepada need for power. Itulah ending dari teori kebutuhan, teori motivasi yang dibuat oleh McClelland, hampir sama dengan teorinya Maslow. Kita juga bisa melihat dari aspect to factor theory of motivation.
teori dua faktor motivasi yang disusun oleh Hesburgh. Hesburgh menyusun menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Higgins factor dan satisfier factor. Jadi untuk orang itu merasa terpuaskan, untuk menciptakan manusia termotivasi, maka Higginsnya harus ditata dulu. Kalau Higginsnya sudah mencapai memuaskan, maka dia akan meningkatkan, manusia akan meningkat kepada kebutuhan untuk bermotivasi. Ya, kita juga akan bisa melihat dari Fromm's ekspektansi teori ekspektansi yang dibuat oleh Fromm. Nah, Fromm itu ada variabel-variabel di dalam teorinya Fromm, yaitu ada variabel tentang effort, kemudian performance, kemudian outcome. Antara effort dan performance itu didrive atau didukung, dipengaruhi oleh ekspektansi. Antara performance dan outcome akan didukung oleh instrumentality. Nah, seperti itu. Kemudian antara outcome dan satisfaction akan ada valensi. Nah, itu teori yang dikembangkan oleh Fromm. Dasar teori. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Sebenarnya teori Maslow, teori McLellan, dan teori Hesburgh ini memiliki kesesuaian. Maslow, teori kebutuhan, hierarki kebutuhan Maslow dibuat dari kebutuhan pertama adalah physically, kebutuhan fisik. Kemudian naik menjadi kebutuhan keamanan, kemudian kebutuhan berafiliasi atau bersosial, kemudian naik menjadi kebutuhan akan pengharapan, apresiasi, kemudian naik menjadi actualization. Nah, kalau McLellan dimulai dari need for affiliation. Need for affiliation-nya McLellan ini sama dengan afiliasinya Maslow. Kemudian need for affiliation-nya McLellan, kalau itu sudah terpenuhi, dia naik. Hierarkinya naik menjadi need for achievement, pencapaian. Kemudian need for power, kebutuhan untuk kekuasaan. Itu McLellan hampir sama. Dan ini kalau kita kaitkan dengan teorinya Hesburgh juga sama. Higgins factor dalam teorinya Hesburgh ini sama dengan physically dan security-nya Maslow. Sedangkan satisfier atau motivator factors-nya Hesburgh ini sama dengan need for affiliation, need for achievement, need for power-nya McLellan. Sama dengan Maslow. Ya, kebutuhan affiliation, appreciated, dan actualization. Ini sama, hubungan antara tiga teori motivasi ini sama, ya, setara atau mempunyai hubungan yang sangat kuat. Nah, saudara, Hesburgh two factor theory of motivation itu dibagi. Yang pertama adalah faktor pertama adalah Higgins factor. Higgins factor kalau sudah terpenuhi akan memunculkan, menguatkan satisfier factor atau factor yang kedua. Nah, Higgins factor ini meliputi working condition. Kondisi kerjanya seperti apa? Dasar pembayarannya seperti apa? Base pay. Kemudian organization policies-nya seperti apa yang diterapkan. Kemudian interpersonal relationship yang ada di dalam organisasi itu bagaimana. Kemudian supervisor quality itu seperti apa. Jadi kondisi-kondisi ini ya di lingkungan-lingkungan kerja, hal-hal seperti inilah yang oleh Hesburgh disebut dengan Higgins factor. Kalau Higgins factornya sudah memuaskan, maka karyawan-karyawan atau anggota organisasi itu akan tercipta rasa untuk achievement, rasa recognition, rasa responsibility, opportunity for growth, dan lain sebagainya. Dan di satisfier factor ini muncullah motivasi. Motivasi akan terbangun sendiri secara internal. Jadi dalam Hesburgh itu Higgins factor ini lebih pada pengaruh eksternal yang berkaitan dengan internal. Kalau udah satisfier ini muncul dari internal. Nah, itu teorinya Hesburgh. Hesburgh two factor theory of motivation.
Nah, sekarang kita bahas tentang From's expectancy theory. From expectancy theory ada 4 faktor yang saling berkaitan yang bersifat akumulatif, yaitu effort menentukan performance, performance menentukan outcome, outcome menentukan satisfaction. Antara effort dan performance ini ada satu variabel intervening yang disebut dengan ekspektansi. Antara performance dan outcome ada satu variabel intervening namanya instrumentality. Antara outcome dan satisfaction ada satu variabel intervening namanya valensi. Jadi effort itu untuk menggambarkan kontribusi apa yang dilakukan oleh seorang pekerja untuk menghasilkan performance. Performance adalah suatu ukuran pencapaian hasil kinerjanya seperti apa. Ya, dari kinerja inilah untuk outcome, apa yang dia dapatkan untuk mendapatkan reward dan lain sebagainya. Outcome inilah yang akan menentukan dia terpuaskan atau tidak. Nah, satisfaction ini merupakan value dari outcome secara individual. Nah, antara effort dan performance ini didrive oleh ekspektansi, ada harapan. Orang untuk menghasilkan kinerja, dari suatu upaya untuk menghasilkan kinerja, ini ada ekspektansi, ada harapan yang dibangun oleh individu itu. Kemudian dari performance menuju outcome, ini ada instrumentality, ada alat bantu. Hubungan alat bantu yang memunculkan kinerja dengan outcome itu. Kemudian dari outcome menjadi satisfaction, ini ada nilai yang diharapkan tumbuh dari individu itu. Inilah yang disebut dengan valensi. Jadi itu from expectancy theory. Nah, teori-teori motivasi ini sebenarnya bisa kita cermati untuk menyusun PPSDM, perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Nah, saudara-saudara, sebenarnya pendekatan-pendekatan motivasi ini bisa kita lacak dari teori-teori motivasi, yaitu ada teori motivasi yang dikatakan sebagai Scientific Management School of Motivation. Ini arahnya kepada direction. Kemudian dia meningkat, teori ini diperbaiki menjadi human relation movement. Ini lebih pembahasannya kepada intensity. Kemudian dari human relation movement ini bergerak lagi menjadi human relation model of motivation theory. Nah, ini menekankan pada persistensi. Jadi, kaitannya antara motivasi dan manajerial ini kita lihat pada titik mana kita melakukan direction, pada titik mana kita menekankan pada intention, dan pada titik mana kita menggunakan persistensi. Nah, teori-teori ini kita bisa gunakan. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya kan teori manajemen itu berkembang terus. Saya melihat ada 4 kelompok utama pemikiran manajemen. Yang pertama adalah classical management. Classical management ini dimotori oleh Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, Josh Terry yang menekankan pada produktivitas. Nah, pemikiran-pemikiran manajemen pada titik ini sudut pandangnya adalah pada organizational perspective, dari sisi perspektif organisasional. Kemudian, ketika mazhab ini selesai, mazhab ini berkembanglah humanist management, ya. Humanist management yang dimotori oleh Elton Mayo, Abraham Maslow, Frederick Herzberg, ya. Nah, humanist management ini menekankan pada motivasi dan kompensasi. Nah, sudut pandangnya pada individual perspektif. Jadi ini ada dari classical management ke humanist management, perspektifnya sudah berbeda. Dari perspektif organisasional itu di classical management, tetapi di humanist management mengarah kepada perspektif individual. Kemudian
mazhab humanis management ini dikritik lagi atau diperbaiki menjadi systemic management. Systemic management ini tokoh-tokohnya seperti Charles Barnard, Norton and Kaplan, Rampersad, dan lain sebagainya itu yang dia menekankan pada sistem. Nah, pada sistem sudut pandangnya adalah pada mekanisme perspektif. Nah, sistem manajemen ini juga kemudian diperbaiki lagi atau dilanjutkan dengan mazhab kontingensi. Mazhab kontingensi ini yang dimotori oleh Darvish, Saidipur, Yu Yuang Hung, dan lain sebagainya yang menekankan pada intelektualitas. Nah, sudut pandangnya adalah pada knowledge management. Jadi pada tahapan sekarang ini manajemen ini lebih menekankan pada knowledge management. Saudara-saudara, jadi kalau ada empat mazhab manajemen, dari classical management, kemudian humanist management, kemudian scientific management, dan menjadi kontingensi. Ini menarik bagi kita untuk mengintegrasikan. Kalau saya ingin mengintegrasikan keempat itu, classical management, humanist management, scientific management, dan kontingensi itu menjadi satu pemikiran manajemen yang saya namakan manajemen transformasi integratif sumber daya manusia. Gitu. Ya. Itu yang perlu kita pikirkan, apalagi kita sebagai pembelajaran di master. Ini yang harus kita kembangkan. Bagaimana menyusun manajemen transformasi integratif sumber daya manusia. Nah, saudara-saudara, itu bahasan yang akan kita bahas nanti di session nanti. Tapi yang jelas, kita untuk melakukan PPSDM, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, kita harus menentukan decision model untuk resolving ethical issues. Karena bagaimanapun isu-isu etikal itu sekarang itu menjadi isu sensitif yang harus dicermati secara bersama oleh para manajer. Maka untuk kita bisa menyusun suatu model yang bisa membahas atau melakukan resolving terhadap isu, ada beberapa teknik, yaitu kita tentukan faktanya. Nah, untuk menentukan fakta ini kita bisa menggunakan 5W1H. What, why, who, when, where, and how. Nah, ini harus kita aktifkan untuk membuat itu supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui fakta sesungguhnya itu. Kemudian kita juga harus secara aktif dan secara cermat untuk mendefinisikan ethical issue. Seperti apa itu ethical issue? Kita harus cermat di situ. Kemudian kita perlu mengidentifikasi prinsip-prinsip utama, aturan, dan nilai, ya, major principle, rules and values, ini harus kita cermati. Kemudian kita bangun alternatif-alternatifnya seperti apa. Ya, secara khusus kita membuat alternatif-alternatif. Karena bagi manajer harus bersifat hati-hati bahwa tidak mungkin seringkali satu alternatif yang kita bangun ini gagal. Maka kita harus membuat alternatif A, alternatif B, alternatif C. Inilah yang disebut dengan specify the alternatives. Kemudian kita juga harus aktif untuk mengkomparasikan nilai dan alternatif tadi itu. Kita bandingkan value yang akan kita terapkan dengan alternatif-alternatif. Sesuai enggak? Kita harus memiliki naluri yang mampu menyesuaikan antara value dan berbagai alternatif itu. Kemudian kita harus mampu untuk melakukan penilaian atas masing-masing konsekuensi tadi. Setelah itu kita baru membuat keputusan. Jadi rangkaiannya banyak. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan sumber daya manusia karena orientasinya adalah untuk future, untuk forward, maka ini harus kita desain dengan matang.
Saudara-saudara, seringkali kita dihadapkan kepada suatu organisasi yang senantiasa berubah, ya. Kondisi saat ini, existing condition ini seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini kan bisa berada pada kondisi resesif, bisa pada kondisi yang ekspansif. Kalau kondisi ekspansif enak karena sifatnya progresif, mengembang, maka akan terjadi penambahan-penambahan. Dan penambahan ini bisa kita lakukan dari internal, bisa kita ambil dari eksternal. Tapi jelas kutubnya adalah kutub positif, yang ini bisa dengan mudah untuk meningkatkan disiplin, produktif, dan loyalitas. Tapi kondisi ekonomi yang resesif ini kan sifatnya degresif, sifatnya pengurangan, ya, pengurangan yang biasanya dikurangin adalah yang internal, karena berada di dalam organisasi. Nah, kondisi inilah yang memiliki kecenderungan untuk hal-hal yang bersifat negatif, yaitu menurunkan disiplin, menurunkan produktif, menurunkan loyalitas. Oleh karena itu, kondisi-kondisi ini harus kita cermati di dalam PPSDM, supaya apa? Supaya kita bisa melakukan perencanaan dan pengembangan dengan matang. Apakah perencanaannya nanti mengarah kepada ekspansif atau mengarah kepada resesif. Nah, demikian saudara-saudara, ini gambaran dasar secara teoritik, dan Anda tentu saja bisa melakukan pengembangan dari sini untuk dikaitkan dengan fenomena real suatu manajerial. Saya rasa yang sedikit ini akan sangat berguna, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.